Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami teramat yakin Tuhan akan penyertaan-Mu. Kalau sampai saat ini Tuhan kami tetap ada, semua oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan menjadi pengakuan iman kami Tuhan, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik Yesus. Kau sangat Kebaikanmu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kau yang ku sembah, Kau yang berkuasa. Melingkupi hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Engkau baik. Oh, ku sembah Kau Yesus. Engkau baik Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kasih-Mu yang besar. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan kita. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak disembah. Oh, Rabaya Rama Shira, Rabaya Shira, Kasih Tuhan. Tiada yang lain yang kami ingini, hanya diam di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Ku mau lebih lagi Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Jiwaku haus akan kebaikan-Mu. Hatiku rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Oh, dan biarlah mataku memandang kebaikan-Mu. Bukti kasih-Mu nyata Tuhan, bukti pertolongan-Mu sempurna. Amen. Biarlah kami terus melangkah dengan iman kami Tuhan. Dan kami melihat penyertaan pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang berpengharapannya kepada Yesus. Kami berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan kami, perisai kami, penolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami mau lebih lagi Yesus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Yes Lord Jesus. Hadirat-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Segenap jiwa, dan nafasku selalu hanya Yesus yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, saudara angkat suaramu, katakan, ku mau selalu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Yes, oh Jesus. Ku selalu puji Engkau Tuhan. Oh, ku selalu sembah-Mu. Hanya Yesus yang layak terima semua pujian. Sekali katakan, ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, oh Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sore-sore buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi buat kita semua, seluruh jemaat ICM. Di akhir bulan Juli ini, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai penyertaan Tuhan dari Januari sampai di bulan Juli ini itu anugerah Tuhan. Dan buat seluruh jemaat, khususnya ICM di Simol, bahwa pada bulan Agustus nanti, minggu depan, Bapak Ibu bisa kembali bisa beribadah di gereja di Simol. Di Simol, saudaraku, dengan waktu jam 8.30 dan 10.30. Kenapa dibuat dua? Karena kita harus mengatur di mana kursi tidak seperti semula yang duduknya berdekatan dengan jarak yang 1 meter. Kita akan pasti membutuhkan ruangan yang sangat terbatas. Itu sebabnya Bapak Ibu yang mau beribadah di pagi di 2 jam ini berbeda, yaitu 8.30 dan 10.30, serta ibadat yang Tionghoa kita di jam 4 dan anak muda khususnya di jam 6. Nah, tentu saudara sudah disampaikan tadi harus menghubungi WhatsApp karena saudara akan disesuai dengan seat yang ada. Waduh, kita kayak di nonton bioskop ya saudara, harus di seat ya, harus begitu. Dan bengkong nanti saudaraku Agustus itu dimulai dari PKS dan tim inti dulu. Nanti September baru kembali normal ibadah seperti semula, ibadah 1 sampai ibadah 4. Baik saudara, kami Penatua sangat antusias saudara, kami rindu supaya kekuatan kita, ingat kekuatan kita itu ada di pemuritan, kekuatan kita ada di Komsel, PKS dan kompak-kompaknya tetap jalan. Seandainya bapak-bapak, karena bagi yang berusia 60 tahun ke atas, ya diberi kesempatan saudara tetap ada di rumah, tetap mengikuti streaming. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara ada dalam kompak, ada dalam pemuritan, saya percaya saudaraku, kekuatan kita di situ, di sel. Jadi ini yang membuat kita, saudaraku, tetap on fire. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara sudah dengar kemarin khotbah oleh Pak Dion tentang keadaan dan akhir zaman. Bahkan beberapa waktu lalu Pak Jonathan sudah menyampaikan tentang keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya begini, pengalaman masa yang sulit, pengalaman masa yang sukar tidak menjadi pengalaman saya dan saudara. Sekali lagi, pengalaman sukar, pengalaman yang sulit tidak menjadi pengalaman saya dan saudara. Kenapa? Ada banyak orang berkata ini pengalaman yang sukar. Ada banyak orang berkata ini pengalaman yang sulit. Buat saya itu cara pandang dia. Karena segala sesuatu kalau kita memandang itu jadi sukar, itu bukan dari Tuhan, itu cara pandang kita. Cara pandang kita itu dipengaruhi oleh jiwa kita. Nah itu sebabnya saudaraku, kalau kita melihat hari-hari ini, bahwa ini masa-masa seperti ini, saya percaya jemaat ICM dimanapun kau berada, engkau tetap menjadi orang yang kuat
dan bukan saja kuat, tapi engkau tetap bertindak. Kenapa saudara? Karena saya percaya saudaraku, firman Tuhan berkata Wahyu 3 ayat 10 saudara, bahwa orang yang menuruti firman Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan akan melindungi dia dari segala pencobaan yang ada. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita bangun di dalam masa-masa yang seperti ini adalah manusia batinia kita. Manusia roh kita harus kuat. Karena jiwa ini ketika saudara melihat keadaan seperti ini, biasanya jiwa akan mempengaruhi seluruh sel-sel tubuh kita. Makanya Bapak Ibu, kekebalan tubuh kita lemah, maka mudah diserang berbagai virus yang ada. Itu sebabnya Alkitab sungguh jelas berkata, ketika manusia roh kita kuat, kita hidup dipimpin oleh roh, maka jiwa itu akan tunduk. Dia akan berkata yang tadinya dia berkata hidup ini susah, dia tidak akan berkata hidup ini susah. Saya senang sekali dengan Daud ketika mengalami masa-masa situasi yang sulit. Ketika anaknya mau kudeta dia Absalom, dan dia lari ke Goa Adulam, dan dia berjalan. Saudaraku, di tengah-tengah perjalanan itu dia menceritakan begini. Dalam Mazmur 77 ayat 12 dia berkata, aku akan mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku akan merenungkan segala keajaiban-keajaiban Tuhan. Kapan terakhir Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan? Kapan terakhir Bapak Ibu merenungkan keajaiban Tuhan? Terlalu banyak kita Yesus tolong. Kita yang sakit nyaris meninggal ditolong oleh Tuhan. Masakan dengan masa sukar hari ini kita langsung memperbesarkan kesukaran? Tidak. Saya percaya yang mempengaruhi kita bisa tetap on fire itu bukan karena jiwa saudara, tapi karena manusia roh yang ada. Nah saudara, di Alkitab dalam perjanjian lama, saudara, saya melihat seorang pribadi yang kita sangat kenal, namanya Daniel. Daniel dengan teman-teman saudaraku masuk kepada tahap yang pertama dalam pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Pada waktu Daniel ada di negara, kalau sekarang Iran, negara Babel saudaraku, Persia, negara yang ada saudaraku, dia tidak sebebas seperti ada di Israel. Dia tidak sebebas dengan pemuda-pemuda yang luar biasa yang takut akan Tuhan. Dia tidak begitu bebas. Tapi dia dalam keadaan yang sulit seperti kita mungkin hari ini. Kita tidak bebas untuk beribadah. Kita tidak bebas untuk komsel karena kita sangat harus mematuhi aturan-aturan pemerintah, dan saya pikir itu harus ditaati. Kita rasanya tidak bebas sama seperti Daniel. Tapi saya percaya gini, Daniel ini luar biasa. Dia boleh ada di negara, di suatu bangsa yang menghambat dia untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi Daniel punya kualitas, dia tetap kuat, dia tetap bertindak. Apa yang membuat Daniel bisa kuat dan bertindak? Kita akan baca saudaraku, Daniel pasal 11 ayat 32b. Daniel pasal 11 ayat 32 berkata begini, bagian B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Perhatikan kata ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Sama-sama katakan, saudara bisa baca yang ada di tulisan ini. Sama-sama kita baca sama-sama. Akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi kita baca. 3, 2, 1. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Wow, luar biasa. Tidak peduli situasi keadaan, Daniel dihambat sulit untuk berdoa, dihambat. Ada banyak pembisik-pembisik yang melapor Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius. Akhirnya dia dijebloskan saudaraku di Goa Singa. Kita tahu ceritanya. Daniel tidak takut, Daniel tidak kompromi, Daniel tidak membesarkan keadaan di Babel. Mungkin dia punya doa begini, Tuhan, aku menderita di Babel ini. Tuhan, biarlah kirim aku kembali ke Israel, karena aku di sana bisa bebas menyembah Tuhan. Daniel tidak membuat definisi-definisi seperti itu. Justru dia berkata dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, dia berkata apa? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara perhatikan kata pengenalan akan Allah. Itu berbeda dengan mengenal tentang Allah. Ya, perhatikan. Pengenalan akan Allah sangat berbeda dengan mengenal tentang Allah. Dan saya pikir saudaraku, dua kata ini akan teruji di saat-saat seperti ini. Orang yang mengenal akan Allah itu artinya apa? Dia menyatu di dalam kedalaman Allah. Dia menyatu dengan Allah.
Dia percaya begini, kalau dulu Tuhan Yesus pernah tolong dia. Dulu hampir vonis dokter berkata kamu 3 bulan lagi hidup. Tapi oleh anugerah Tuhan, aku disembuhkan, mujizat terjadi. Dulu hidupku rumah tanggaku di ujung kehancuran. Tapi oleh anugerah Tuhan, pernikahanku dilahirkan kembali. Dulu kehidupan keuangan kami morat-marit. Kami begitu menderita. Oh, buka bisnis sana, buka bisnis ini, tutup dan tutup dan tutup. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan bisa mencukupi dan membuat sampai hari ini. Saya mau katakan, orang yang mengenal Tuhan, yang mengalami kedalaman Tuhan, dia tidak akan meragukan dengan kondisi ekonomi yang seperti hari ini. Dia tidak akan meragukan. Dia seperti Daud akan berkata, aku akan mengingat segala keajaiban-keajaiban Tuhan. Aku akan menyebut-nyebut segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Come on, jemaat Tuhan, di saat-saat seperti ini, jangan mengkampanyekan tentang kelemahan. Jangan menceritakan tentang stres. Jangan menceritakan tentang aku lagi tidak damai. Stop. Kenapa? Itu bukan bahasa dari roh. Itu bahasa jiwani. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat, mengenal tentang Allah itu orang hanya sampai ke level permukaan. Oh ya Pak Roy, saya tahu Tuhan itu menyembuhkan orang sakit. Just now. Oh iya Pak Roy, saya tahu katanya ya kalau ada kesusahan datanglah kepada Tuhan Yesus. Mengenal tentang Allah. Jemaat ICM, engkau tidak ada di level itu. Engkau mengalami pengenalan akan Allah, bukan mengenal tentang Allah. Karena teruji hari-hari ini, kalau engkau cuma mengenal tentang Allah, akan mengalami imbas dari masa COVID ini. Engkau akan menceritakan, waduh saya sekarang hari-hari ini stres, pusing saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa. Itu bahasa jiwa semua. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya begini saudaraku. Barang siapa mengenal Allah, kata firman Tuhan, engkau akan dikenal oleh Allah. Nah ciri orang yang mengenal Allah itu selalu disertai dengan ketaatan. Ketaatan tentu akan firman Tuhan. Nah saudara, karena nggak mungkin saudaraku, tanpa ketaatan seseorang bisa mengalami kedalaman Allah. Nah, tahukah saudara bahwa pengenalan Allah itu bukan berdasarkan juga kemampuan pikiran kita, tapi Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia. Jadi dia cuma begini merenungkan, Tuhan, kau luar biasa. Daniel berkata, sekalipun aku ada di negeri orang, sekalipun aku dipersulit seperti ini, tapi Tuhan, aku kenal Engkau, aku mau mengalami Engkau, aku tahu, aku mengenal Engkau, aku tetap kuat dan tetap bertindak. Wow, hari-hari ini Bapak Ibu engkau yang ada di rumah, berapa banyak kita seringkali membuat jiwa kita lemah karena kita melihat keadaan seperti ini. Kapan terakhir saudara, engkau dengan keluarga bergandengan tangan dalam mesbah doa, engkau berkata, Tuhan, kami tidak mau bilang bahwa rumah tangga kami mengalami keuangannya merosot. Kami tidak mau bilang bahwa kami kurang sukacita, tapi kami mau katakan, Tuhan, engkaulah kepenuhan kami, engkaulah sukacitaku. Ingat Bapak Ibu, ketika seseorang dia terkonek dengan rumah Tuhan, seseorang dia terkonek dengan rumah Tuhan, artinya dengan Tuhan, artinya dengan Sang Kepala, maka dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kenapa saudaraku Daniel, pada waktu jam-jam doa dia selalu menghadap ke Yerusalem. Saudara perhatikan di kitab Daniel, dia jam 3 sore dia naik ke loteng dan dia menyembah Tuhan dan dia mengangkat tangan dan arah pandangnya ke Yerusalem. Saya mau katakan Yerusalem itu rumah roti, Yerusalem itu persekutuan. Jikalau keadaan kita hari-hari ini terkonek dengan rumah Tuhan, terkonek terhubung dengan Sang Kepala, saya percaya tidak ada kegalauan, tidak ada kebimbangan, apalagi ketakutan, tidak ada. Kenapa saudaraku? Daniel boleh punya alasan, kenapa aku tertekan Tuhan, tapi dia tidak ngomong. Malah dia berkata, orang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kalimat ini saudara, saya mau bilang begini, Daniel dia selalu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah domain-domain yang ada. Domain itu satu tempat, satu keadaan, misalnya domain keluarga. Dia menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Dalam keadaan apapun, Daniel dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, saudara tahu ceritanya, mereka nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya mereka dijebloskan ke lautan api. Daniel dengan teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego 4 orang ini nggak kompromi. Kenapa? Bagi mereka, dimanapun Tuhan melemparkan mereka,
Domain itu mereka rebut untuk Tuhan. Makanya bukan domain yang menguasai mereka. Mereka lah yang menguasai domain. Area di mana saudara berada, kita sedang mengalami domain COVID. Bukan suasana COVID dan segala berita hoaks yang menguasai kita. Tapi kitalah yang menguasai. Beberapa waktu lalu saya pernah sharing dengan jemaat. Dia doa selalu tengking-tengking COVID. Dia bilang, Pak Roy, saya sering doa tengking COVID dari bulan Maret. Karena dia pendoa. Kok COVID-nya nggak pergi? Saya canda, Pak, Bapak tengking-tengking. Om Presiden kita suruh berdamai dengan COVID. Jadi saya bilang, Pak, jangan habis energik tengking-tengking COVID. COVID nggak ada apa-apa. Semakin Bapak urus dia bilang begini, kau berurusan dengan aku kan? Lebih baik Bapak cerita aja kebesaran Tuhan. Roh yang ada dalam diri Bapak lebih besar dari COVID. Mulai cerita kabar baik, mulai bersaksi. Ada orang sakit, doain, layani orang itu. Bikin biasa. Ya bukan besar-besarkan COVID. Saudara, berapa waktu lalu saya dalam Zoom saudaraku dengan para PKS saudara. Ada salah satu tim inti berkata, Pak Roy, Bapak suruh kita kalau Komsel Zoom. Tapi kalau kompak bisa, 2-3 orang bisa kompak dengan standar ya. Pokoknya dia sehat, saya keluar pakai masker. Karena buat saya ini tuayan Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau berkata bahwa gereja SCM istirahat total. Oh no, tidak ada istirahat. Hanya bedanya kegiatannya tidak seperti semula. Jadi dua orang saya bilang kompak-kompak. Ada orang sakit layani. Kalau bisa BDK belum jalan, kasih tahu aja baptis orang. Kita penuaian jiwa hari-hari ini Bapak Ibu. Layani orang. Lalu seorang bapak berkata, wah Pak, itu bukan melanggar. Karena kan harus social distancing, harus physical distancing. Wah, saya dengar aja saudaraku ya. Saya pikir wah benar juga ya. Tapi saya balik tanya, Bapak, kegiatan Bapak, mereka suami istri karena kan di Zoom kan, duduk berdampingan. Bapak, kalau hari-hari ada kegiatan keluar nggak rumah? Oh keluar lah Pak. Kalau nggak keluar gimana mau makan? Oh artinya Bapak kerja? Oh kerja dari pagi sampai jam berapa? Sampai sore Pak. Bapak jumpa orang? Oh jumpa Pak. Di pekerjaan banyak orang kan. Terus saya tanya istrinya, Ibu keluar ya Bu? Kalau keluar lah Pak. Kalau nggak keluar kita makan apa Pak? Ibu kemana pagi? Ke pasar. Pasar banyak orang? Banyak Pak. Terus hampir tiap hari? Iya Pak. Saya cuma senyum dan saya berkata, untuk hal-hal yang tidak kekal, untuk hal-hal perut, kita tuh nggak takut mati, nggak takut COVID. Padahal kita kerja ketemu banyak orang, kita ke pasar ketemu banyak orang. Itu kita nggak takut saudaraku. Demi apa? Mau makan. Tapi kenapa saudaraku cuma 2-3 orang kita berjumpa, kita layani untuk kekekalan, untuk membawa orang kepada Kristus? Alasannya terlalu banyak. Alasanlah social distancing. Nah ini saudara, saya mau mendidik jemaat saudaraku. Jangan masalah perut Anda tidak takut COVID. Tapi untuk layani orang, oh nggak boleh Pak. Nggak boleh Kak Roy, kita harus di rumah. Saya setuju, Anda di rumah, jangan keluar-keluar selama bulan Maret sampai sekarang. Ada nggak? Enggak. Mana saya stres, saya kalau nggak ada di rumah keluar, saya doain orang kemarin, pergi doain. Jemaat yang mengalami saraf terjepit 2 kali pergi doain. Saya sudah janji, saya nggak mau tumpang tangan. Saya sudah bilang, saya nggak mau tumpang. Saya bilang kepada orang yang saya bawa, kita doain, lihat Kak Roy ya, jangan tumpang tangan, kita dari jarak jauh aja. Lah, saya sudah nggak tahu, makanya nggak usah ikut saya, saudaraku. Roh Kudus sudah bekerja, nubuatan disampaikan, sang kepala Kristus menyampaikan, suruh dia angkat kaki dia. Wah, saya tanpa sadar saya sentuh saudaraku badan dia. Dalam nama Yesus aku perintahkan, jadilah pulih. Saya gitu-gitu saudaraku. Selesai saudaraku baru saya sadar. Iya ya, kok tadi saya sentuh ya? Padahal saya udah bilang jangan disentuh. Akhirnya saya ke dapur cuci tangan aja. Udah clear sampai hari ini. Kinaji, wah kamsa cula itu Yaso tolong. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan ketakutan yang menguasai kita. Tapi domain kita menguasai domain. Nah Bapak Ibu, saya melihat begini. Ada 2 hal yang menjadi tanda orang yang mengenal Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, ada 2 tanda ini kata Daniel. Yang pertama apa? Tetap kuat. Pertanyaan saya, apanya yang kuat? Kalau Daniel, saudara, kan manusia punya 3 elemen unsur namanya trikotomi, ya, yaitu unsur roh, unsur jiwani, dan unsur daging atau tubuh.
Nah saudara, Daniel itu terkungkung secara jiwani. Karena dia oleh para pembesar-pembesar baik zamannya Nebukadnezar maupun sampai zamannya Raja Darius. Ingin mencari kesalahan Daniel dan teman-teman yang orang yang takut akan Tuhan. Jadi mereka saudara gak begitu bebas sebenarnya. Mereka seperti dihantui. Mereka seperti, wah sama seperti kita. Oh jangan ke sana nanti kena COVID. Jangan ke situ nanti kena COVID. Akhirnya saudara belum kena COVID udah mati duluan. Kenapa? Ketakutan yang menguasai kita. Jadi saudara, Daniel saudaraku bukan jiwa yang kuat. Karena kalau jiwa yang kuat, dia kena imbas saudaraku dari ketakutan-ketakutan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi yang saya lihat, apa yang membuat Daniel berkata, orang yang mengenal Allah tetap kuat, ternyata rohnya. Sekali lagi, yang kuat itu adalah rohnya. Manusia Allahnya, roh Allah dalam diri Daniel, itu yang kuat. Nah kita sudah belajar saudaraku, ternyata setiap orang kan sudah diberikan Roh Kudus. Walaupun di dalam dirinya ada rohnya manusia. Tapi Roh Kudus dalam bahasa Ibrani nismah itu, atau bahasa Yunani pneumatikos, itu menguasai roh kita. Jadi maka roh nismah itu, roh alala, roh hula itu yang menguasai kita, roh kita. Makanya Bapak Ibu, tanda roh itu kuat itu, Pak Yakob Esra pernah ajar kita berulang-ulang. Tandanya ada 3 katanya. Kalau roh itu kuat, jikalau engkau selalu dipenuhi di dalam truth, kebenaran, firman. Sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu jujur, kalau kita nggak kuat dalam firman, saudaraku, kita akan mengalami saudaraku hal-hal seperti itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu, Firman tuh harus penting Bapak Ibu. Aduh saya mau bilang hari-hari ini saya senang di rumah anak-anak bisa dengan berbagai tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Dan sampai kepada level bukan lagi membahas masalah-masalah enak atau tidak enak. Oh tidak main di level itu lagi. Senang apa suka, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Bukan main, itu level jiwa Bapak Ibu. Oh dihargai atau tidak dihargai. Oh aku ditelepon apa tidak ditelepon ya. Itu baru mengenal tentang Allah. Tapi kalau saudara mengalami pengenalan akan Allah dalam, saya percaya sesuatu yang di dalam itu tidak bisa diambil oleh hal yang di luar. Manusia roh itu firman. Bapak Ibu, firman bilang begini, kasih itu sudah kita terima, betul? Kasih sudah kita terima. Saya mau tanya saudaraku, ketika suami istri, Bapak Ibu, si suami ini dia punya kasih, istri punya kasih. Nah ketika saudaraku mereka menyadari bahwa mereka mengalami manusia roh, ada firman dalam hidup mereka, maka suatu saat si istri tidak mengasihi suami. Misalnya si istri tidak mengasihi suami. Nah saudara, suami dia tidak merasakan bahwa saudaraku, bahwa kasihnya itu tidak ada. Enggak, kasih itu tetap ada. Kasih itu tetap ada. Sekalipun dia tidak dikasihi oleh istrinya, kasih itu enggak hilang. Kasih itu tetap ada. Kalau dia dipenuhi oleh manusia roh, firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru, kasihilah. Wah, maka saudaraku, sekalipun dia tidak mendapat kasih dari istrinya, justru karena dia sudah terima kasih dari Allah, dia mengasihi istrinya. Jadi kasih gak pernah hilang, dia tetap ada. Nah banyak kita dikuasai jiwa, enak aja Proy, orang gak mengasihi aku, terus aku mau mengasihi. Nah itu saudaraku, yang repotnya kita sudah 10 tahun di ICM, 5 tahun bergereja, pelayan Tuhan, mainnya masih putar-putar di jiwa, perasaan, lupa disebut nama aja ngamuk ya. Di sini nggak ada ya, hanya ada di mana-mana lah gitu ya. Perasaan tersinggung, aduh mainnya diputar-putar. Itu sebabnya saudaraku Daniel berkata, kenapa dia tetap kuat? Manusia rohnya. Firman yang kedua apa? Worship, keintiman. Ingat nilai-nilai gereja kita yang pertama, gaya hidup nyembah. Makanya keintiman itu buat saya di ICM bukan untuk dihotbahin. Itu gaya hidup setiap hari, kesadaran kita 24 hours connect dengan Sang Kepala. Wow, penyembahan itu menggairahkan kita dan itu udah value di ICM, udah budaya. Ya, kalau kita diingatkan kembali bukan barang baru. Itu cuma memastikan Bapak Ibu, inilah gaya roh kita tuh bisa kuat karena apa? Penyembahan itu gaya hidup. Dan yang ketiga apa? Persekutuan. Dengan siapa engkau akan intim? Kepada siapa engkau intim? Untuk apa engkau intim? Itu tergantung. Kalau saya berdoa dengan istri anak, maka saya akan intim dengan mereka.
Dengan siapa engkau berdoa, engkau akan jadi intim. Kepada siapa engkau berdoa, engkau jadi intim. Untuk siapa engkau berdoa, engkau jadi intim. Ya, itu persekutuan. Jadi saya percaya saudaraku, firman Allah jelas sekali bahwa manusia roh. Sekali lagi saya ingatin Bapak Ibu, kita menguatkan kita itu bukan di jiwa, tapi di roh. Karena Roma 8 ayat 9a berkata, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Ingat? Paulus bilang di orang-orang di Roma, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Ayat 10 dia bilang begini, tetapi jika Kristus ada dalam kamu. Ayo Bapak Ibu, jemaat ICM mempercayai semua ini. Christ in me. Pak Edi Leo, saudaraku, sudah menyampaikan itu saudaraku dalam SBP, saya lupa tahun lalu ya. Saudaraku dia berkata apa? Kainos. Kita di dalam Kristus. Ciptaan baru, kainos. Sekali baru, selamanya tetap baru. Jadi saudaraku, Kristus sudah ada dalam hidup kita. Di ayat 13 Roma 8 dia berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Apa artinya saudaraku? Memang secara tubuh kita masih hidup ya Bapak Ibu. Mati di sini apa? Kelumpuhan, ketajaman, kematian hal-hal kerajaan Allah, rahasia-rahasia Allah. Kita nggak tahu. Di dunia hari ini kita mulai membesarkan masalah. Kenapa? Ada banyak kematian-kematian rohani karena kita tidak terkonek dengan rumah Tuhan, tidak tersambung dengan Sang Kepala, sehingga yang ada Bapak Ibu kita menuruti keinginan daging. Ya siapa sih nggak stres daging itu dikurung di rumah, nggak keluar-keluar, nggak jumpa orang. Lama-lama saudara merasa apa? Stres kan? Tapi sebenarnya saudaraku, Tuhan suruh kita di rumah untuk lebih berkualitas dengan istri anak. Pernah tanya nggak bapak-bapak di rumah itu sama anak-anak apa harapan-harapan mereka? Pernah nggak sharing? Jadi saya bilang begini, jemaat tiap minggu kan mengikuti streaming khotbah minggu. Tapi jangan cuma sampai diikut ibadah streaming. Bapak-bapak pria sejati, ayo ibu-ibu wanita bijak. Kita ini udah lengkap di ICM. MOU, udah apa lagi? Ayo kita bangun ada ibadah di rumah. Jangan hanya mengandalkan ibadah hari Minggu streaming. Harus bangun. Dan saya jadikan, saya sebulan 2 atau 3 kali perjamuan. Kami ada perjamuan karena saya sangat diberkati dengan pengajaran yang Pak Edi sedang ajarkan kepada kami penatua dan kami sedang sosialisasi di PKS ya. Saya lebih banyak di PKS untuk mengajar tentang pengajaran Rasul itu. Jadi saya percaya saudaraku dan saya mengajak istri anak saya untuk perjamuan. Kita menyatu dengan tubuh Tuhan. Lalu kita menyatu dengan kita suami istri anak-anak. Kita menyatu dengan jemaat ICM. Bapak Ibu, powerful. Jadi buat saya, ketika kita tidak banyak kegiatan keluar, bukan berarti di rumah kualitas itu tidak dapat. Wow, sorga di rumah Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi saudara, saya percaya saudara hidup di dalam roh itu tuh luar biasa ya. Kita terhubung dengan Sang Kepala. Itulah kita kuat. Amin. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, ambil keputusan hari ini, jangan hidup menurut daging. Kalau mau ingin memuaskan daging Bapak Ibu, ya. Saya lihat kan sekarang lagi tren kan olahraga. Haleluya. Di mana-mana jemaat ICM beredar di seluruh Facebook dan Instagram. Bersepeda. Bagus, saya bilang bagus. Saya cuma minta Bapak Ibu, jangan olahraga bersepeda engkau bisa sampai ke Nongsa keliling, tapi mau bina jiwa satu orang, layani orang, engkau bilang social distancing, tapi engkau naik sepeda kia-kia dari Batu Ampar, Haber Bay sampai ke Nongsa, hebat, luar biasa. Kok Pak Roy tahu? Ya tahu lah, lihat di Facebook, luar biasa, di sepeda sampai ke saya tahu 7 kilo, 30 kilo ya. Memang saudaraku, seorang olahragawan, ini yang olahragawan benar, dia biasa nggak di foto-foto, orang yang foto dia. Tapi kan kita bukan olahragawan asli. Belum ada keringat, fotonya udah beredar di mana-mana. Maksudnya kasih tahu, aku olahraga. Saya nggak salah jemaat ICM, ayo berolahraga. Tapi ingat, jangan cuma berolahraga. Ayo dong komselnya aktif ya, jalan kompak-kompak. Ayo habis olahraga ada waktu untuk pembapaan. Jangan, hari ini Hermanto bilang begini, ayo kita kunjungan orang sakit. Sorry bro, hari ini saya punya waktu olahraga ke Nongsa. Besok lagi, ada orang sakit. Ke Nongsa. Haleluya.
Kalau saudara tersinggung itu tandanya saudara masih hidup ya. Saya pun nanti diajak orang katanya, oh kak ayo kak bersepeda, kemana? Ke Nongsa. Yalah bolehlah. Jadi Bapak Ibu boleh kita olahraga ya? Boleh, saya nggak salah. Ya nggak larang, silakan berolahraga. Tapi jangan sampai ya saudara, waktu kita bagi hidup sama orang, pelayanan berdua loh, bertiga. Yang penting tanya dia sehat apa enggak, pakai masker, layani orang. Saya percaya kita ICM akan menuai jiwa-jiwa dalam masa-masa COVID hari ini. Amin. Dan yang kedua tadi yang roh kita harus kuat. Jadi maksud Daniel itu kuat di situ itu rohnya, bukan tubuhnya, rohnya. Karena kalau roh kita kuat, jiwa itu mengikuti. Tubuhnya itu pasti sehat. Amin. Yang kedua saudaraku, Daniel katakan orang yang mengenal Tuhan bukan saja tetap kuat. Ingat kata tetap itu terus menerus. Jadi nggak ada istilah atau istilah saya itu progress. Nggak ada istilah saudaraku hari ini on fire besok nggak on fire. Enggak. Terus tetap kuat karena manusia rohnya yaitu firman yang selalu memenuhi hidupnya, penyembahannya. Wah itu yang membuat dia bergairah. Yang kedua katanya orang yang mengenal Tuhan, setelah dia dipenuhi dengan manusia rohnya, maka dia akan bertindak. Nah, bertindak di sini artinya apa saudaraku? Yakobus pasal 2 ayat 22, iman itu selaras dengan perbuatan. Jadi berarti tindakan di sini adalah iman kita saudaraku. Ada banyak kita orang-orang Kristen bertindak tapi tidak ada dasar tindakan itu terhubung dengan sang kepala, dengan rumah Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, tindakan kita tuh takabur. Ada orang bertindak, iya ada tindakan. Tapi ujung-ujungnya, waduh buat bisnis salah, buat ini salah. Kenapa? Kalau poin yang pertama saya tetap kuat, artinya kita manusia roh, ada konfirmasi. Tuhan firman-Nya itu luar biasa. Maka tindakan kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Kalau kita ada dalam tuntunan roh, maka tindakan kita pasti sesuai dengan tuntunan sang kepala. Ada amin? Coba Bapak Ibu, kalau ada sini suami-suami yang selalu terhubung dengan sang kepala, yang terhubung dengan rumah Tuhan, nggak mungkin tindakannya selingkuh, nggak mungkin tindakannya korupsi, nggak mungkin tindakannya menyalahkan siapapun, nggak. Orang yang terhubung dengan Allah, tindakannya pasti benar. Ada amin? Pasti benar. Itulah 2 poin dari saya. Di masa-masa ini kita akan tetap kuat dan tetap bertindak. Saya akan tutup begini. Berkat orang yang tetap kuat dan bertindak, saya tulis ada 3. Yang pertama, hidupnya selalu dipenuhi oleh kebenaran, oleh kuasa, oleh damai sejahtera. Apakah saudara masa-masa ini kehilangan damai? Oh tidak. Jemaat ICM penuh dengan damai sejahtera. Ya Pak Roy, situasi bisnis lagi begini. Ya saya dengar kesaksian dari Pak Saman, Komsel Pak Ahab. Aduh luar biasa, saya diberkati. Bisnis ini sulit lagi karena tamu Singapura tidak ada. Tapi ada aja ide-ide baru. Itulah yang saya pernah khotbah. Produktif dan kreatif itu gak pernah mati bagi orang yang selalu connect dengan sang sumber. Ya di Komsel Pak Saman saudaraku, wah terjadi kesaksian-kesaksian. Wah lagi bisnis turun tapi justru mereka punya ide suami istri membangun mesbah keluarga. Ada satu mereka layani yang sakit prostat sembuh. Saya percaya Bapak Ibu mau lihat mujizat di masa-masa krisis ini. Karena bagi jemaat ICM pengalaman krisis tidak menjadi pengalaman kita. Justru kita akan menuai dalam masa-masa ini. Yang kedua saudaraku, berkat orang yang tetap kuat dan bertindak selain dia dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dengan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah hidupnya itu bijaksana. Tahukah Bapak Ibu Daniel itu bijaksana mengelola hidupnya? Dan saya percaya kenapa dia bijaksana. Dia Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berkata tapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Hati-hati Bapak Ibu dalam berbisnis saat-saat seperti ini. Kelihatannya menggiurkan karena kita lagi kepepet. Hati-hati. Kalau engkau dipenuhi dengan firman, engkau akan bijaksana dalam mengelola pekerjaanmu. Engkau akan bijaksana mengelola pernikahanmu. Engkau akan bijaksana mengelola pelayananmu. Karena orang yang bijaksana itu orang yang terhubung dengan sang kepala. Dan yang terakhir, berkat orang yang tetap kuat dan bertindak, ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Nah teruji seluruh jemaat ICM dimanapun kau berada. Saudara saat ini justru kehidupan kita semakin berkualitas Bapak Ibu. Semakin dewasa saudaraku. Semakin dewasa. Visi gereja kita kan adalah komunitas sejati yang mau menghadirkan kerajaan Allah di segala bidang kehidupan.
untuk berdampak dimulai dari pribadi, keluarga, dan kota. Buat saya, saudaraku, ini challenge, ini suatu tantangan besar buat gereja ICM. Apakah gereja ICM hanya menjadi slogan, visi itu, atau benar-benar ini menjadi this is a reality, ini kehidupan, ini nyata, saudaraku, bahwa semakin menghadapi pengalaman seperti ini, kita akan mengalami growing, kita mengalami pertumbuhan, dan ingat, orang yang mengalami pertumbuhan, orang itu pasti dewasa. Orang yang mengalami kedewasaan suka melayani orang, suka bersaksi, suka menginjil. Itulah nilai-nilai kita yang kelima, fruitful, pelipat gandaan, penjangkauan jiwa. Jadi saya mau tantang, ayo jemaat ICM DC Mall, mari di saat-saat ini sudah kita dapat arahan dari penatua ke seluruh PKS untuk bagaimana mempersembahkan ibadah sejati itu. Ayo kita cari orang, saudaraku. Saya hari-hari ini ketemu orang kompak, saudaraku. Karena buat saya, saudaraku, yang penting kita janjian. Kamu sehat, saya pakai masker. Udah kita layani. Ya, itu maksud saya. Ayo, itu seperti biasa aja. Kita tetap layani orang, Mungkin Komsel, Zoom ya. Tapi kalau cuma 2-3 orang kan bisa, Bapak Ibu. Nah, mari. Saya percaya kesempatan gereja lain nunggu ibadah raya, baru mereka berrohani. Kita ICM, saudara, ingat. Bukan nunggu ibadah minggu. Justru gaya hidup Allah itu sudah terjadi di mana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau minggu depan kita akan beribadah, saudaraku, dengan jam yang saudara nanti pilih. Saya memotivasi kepada kita, ingat, bukan saja mengandalkan ibadah raya, tapi kita ada nanti pemuritan-pemuritan yang ada. Saya mendorong supaya mari kita bangkit, dan saya percaya mujizat banyak terjadi. Inilah firman yang saya bisa sampaikan di akhir bulan Juli ini buat seluruh jemaat ICM, khususnya di Simol. Mari kita tetap punya sebuah tujuan yang sama. Saudara tetap kuat, saudara tetap bertindak. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu. Anugerah-Mu yang luar biasa, kebaikan-Mu yang melampaui batas kami, Tuhan. Hamba-Mu bersyukur kalau jemaat ICM khususnya di Simol, mereka menangkap sesuatu pada pagi hari ini. Bahwa rohnya tetap kuat. Kata tetap artinya terus menerus. Tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, oleh situasi, oleh kegalauan, oleh ketakutan. Tidak. Karena roh yang kuat, itu yang membuat dia bertindak. Dia bertindak dengan tindakan iman yang pasti. Aku percaya Bapa dalam pernikahan-pernikahan kami, di dalam rumah tangga kami, di anak-anak muda kami, di anak-anak remaja kami, terus memiliki roh yang kuat yang dipengaruhi oleh roh Allah. Sehingga yang kami lihat apa? Hidup kami dipimpin oleh kebenaran. Bukan lagi daging, bukan lagi ego kami, tapi kebenaran Allah. Kebenaran Allah, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, dan akibatnya ada ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, akan ada hidup yang bijaksana di saat-saat ini. Kami tidak mau salahkan siapapun, karena kami tahu orang yang mengenal Allah, hidupnya akan bijaksana mengelola rumah tangganya, mengelola bisnisnya, pelayanannya. Dan akhirnya orang itu mengalami pertumbuhan, ada kedewasaan. Dia akan memultiplikasi. Jiwa-jiwa komsel akan bergerak dalam pemuritan, bergerak dalam penjangkauan jiwa. Kami tidak mau melihat mujizat, kami mau alami mujizat. Kami tidak mau menonton kesembuhan terjadi, kami mau mengalami kesembuhan itu terjadi, Bapak. Terima kasih Bapak. Ini doa hamba-Mu buat seluruh jemaat, seluruh para pemimpin, seluruh anak-anak PEGA kami diberkati. Dan kalau minggu besok kami akan memulai ibadah di jam 8.30, 10.30, jam 4, dan jam 6. Tuhan memberkati. Ini doa hamba-Mu. Ada damai sejahtera Tuhan yang membuat kami kuat dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Selamat datang di ICM DC Mall. Menjelang akan dibukanya kembali ibadah di gereja pada 2 Agustus mendatang, berikut adalah panduan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yang wajib jemaat ikuti. Apabila Anda menggunakan lift, hindari memegang tombol, pintu, maupun dinding lift. Maksimal penumpang lift sebanyak 4 orang. Bagi Anda yang menggunakan eskalator, hindari memegang pegangan eskalator. Pastikan Anda menggunakan masker selama beribadah. Petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Sebelum masuk ke ruang ibadah, Anda wajib mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan. Setelah sampai di ruang ibadah, pastikan Anda memberi salam tanpa bersentuhan. Disediakan cairan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Menempati kursi berjarak 1 meter dan tidak memindahkan kursi yang telah disiapkan. Ruangan ibadah disteril dengan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Ruangan ibadah juga dilengkapi dengan exhaust fan atau kipas penyedot udara agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Mengingat kapasitas kursi yang terbatas, maka setiap hari Minggu akan diadakan ibadah umum 2 kali, yaitu pada pukul 8.30 dan 10.30. Ibadah Tionghoa tetap 1 kali, yaitu pada pukul 4 sore, dan ibadah Yud pada pukul 6 sore. Bagi jemaat yang akan beribadah, Anda wajib mendaftar terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Kirim WhatsApp ke call center ICM DC Mall di nomor 0813 7886 7788 dengan format nama, jumlah orang yang akan hadir, dan waktu ibadah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center gereja. Demikian protokol ibadah di ICM DC Mall. Kami ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan, kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Roy. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia apabila kita sungguh-sungguh taat melakukannya. Saudara akan diberkati, hidupmu akan mengalami perubahan dan akan semakin berdampak. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa minggu depan tanggal 2 Agustus kita akan memulai kembali ibadah di gedung. Dan saya mau jelaskan kepada saudara mengapa kita menambah jam ibadah di pagi hari jam 8.30, karena kapasitas ruangan kita sangat terbatas. Ya, biasanya bisa menampung 200 orang. Sekarang karena kita masuk dalam ibadah yang new normal, kita harus menjaga jarak, maka kapasitas tempat duduk kita hanya bisa menampung 70 orang saja. Nah itu sebabnya kami menyediakan jam ibadah pagi jam 8.30 supaya bisa menampung semua jemaat yang ingin beribadah di gedung. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa kita penuh antusias, kita bersuka cita menyambut ini dengan satu kerinduan ya, karena saya percaya di dalam pertemuan ibadah kita ada kuasa Tuhan mengalir. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, hari ini sebelum saya berdoa, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sesungguhnya ketika kita beribadah, kita akan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Nah itu sebabnya jangan lupa daftarkan diri saudara ya di call center kita, nomor call center kita, supaya kapasitas tempat duduk kita bisa diprediksi, supaya bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan lupa daftarkan kehadiran saudara di nomor call center yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan di dalam doa penutup, doa berkat ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Roy. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang sungguh-sungguh menerima benih firman Tuhan dan sungguh-sungguh benih itu bertumbuh dalam kehidupan kami, hidup kami pasti akan mengalami perubahan, hidup kami pasti akan lebih berdampak lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk minggu depan dalam ibadah di gedung. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik ibadah raya umum yang pertama pukul 8.30 maupun yang kedua pukul 10.30, ibadah raya Tionghoa pukul 4, dan juga ibadah raya Youth pukul 6. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, aku berdoa juga untuk ibadah online live streaming pada pukul 10.30 biar memberkati banyak orang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang sebelum kami selesai ibadah ini, biarlah anugerah-Mu dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Biarlah setiap hari kita memulai kehidupan kita dari titik kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah juga usaha dan pekerjaanmu, diberkati juga kesehatan tubuhmu, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan memberkati engkau, setiap engkau yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus hati. Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di ibadah kita di gedung di Simol lantai 2. Tuhan Yesus memberkati. Amin.